Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para istri, keluarga dan sahabat yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami doakan kepada pemirsa channel ini semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, jihad boleh jadi diartikan perang, namun konteksnya sudah berbeda. Perang dalam hal ini bisa bermakna memerangi kebodohan, penyakit, kemiskinan, ketertinggalan, kezaliman para penguasa, ketidakadilan, dan sebagainya. Oleh karenanya, jihad mestinya dilakukan pada setiap saat, misalnya jihad dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. Agar kualitas kehidupan umat Islam akan terpelihara, yang pada akhirnya mewujudkan kemajuan, keharmonisan, kesejahteraan, dan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Berikut ini contoh implementasi jihad dalam as-sunnah. Yang pertama, jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah bercerita kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata telah bercerita kepadaku Sa'id bin al-Musayyab bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah, dan hanya Allah yang paling tahu siapa yang berjihad di jalannya, seperti seorang yang melaksanakan puasa atau saum dan berdiri sholat terus-menerus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jihad dalam hadis di atas dapat pula diartikan dengan berperang dengan jiwa dan hartanya melawan kemiskinan, kebodohan, penyakit, ketertinggalan dalam segala bidang. Kemudian yang kedua, jihad menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasul, apakah kami tidak boleh ikut berperang dan berjihad bersama kalian? Maka beliau menjawab, akan tetapi buat kalian jihad yang paling baik dan paling sempurna adalah haji, yaitu haji mabrur. Maka Aisyah radhiyallahu anhu berkata, maka aku tidak pernah meninggalkan haji sejak aku mendengar keterangan ini dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Aisyah binti Tolhah, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasul, kami memandang bahwa jihad adalah sebaik-baiknya amal. Maka, apakah kami tidak boleh berjihad? Beliau bersabda, tidak. Namun, sebaik-baik jihad bagi kalian para wanita adalah haji mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga, jihad menuntut ilmu. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang keempat, jihad mengatakan yang benar di hadapan penguasa zalim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud. Boleh jadi suatu negara atau negeri memiliki pemimpin
presiden atau kepala negara yang zalim, maka kewajiban umat Islam untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan. Kemudian yang kelima, jihad berbakti kepada orang tua. Aku mendengar Abu Al-Abbas Al-Syair, dia adalah orang yang tidak buruk dalam hadis-hadis yang diriwayatkannya. Berkata, aku mendengar Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Maka beliau berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad dan berbakti. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang keenam, jihad melawan hawa nafsunya sendiri. Bahwa Amr bin Malik Al-Jambi telah mendengar Fadalah bin Ubaid menceritakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap mayit ditutup berdasarkan amalnya kecuali orang yang mati saat berjaga di jalan Allah. Maka amalnya akan tetap berkembang hingga hari kiamat, dan ia akan aman dari fitnah Dajjal. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mujahid adalah orang yang bisa melawan dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang ketujuh, membantu janda dan orang-orang miskin termasuk jihad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat rahimakumullah, demikianlah 7 bentuk jihad yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.